Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Sabrina Rahima Soleha dengan NIM 444-5240070 dari kelas 3B Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian memperhatikan bagaimana cara kalian mengetik atau menulis di media sosial? Nah, kadang tanpa sadar kita tidak menggunakan bahasa baku, mungkin seperti singkatan atau bahasa serapan asing atau mungkin bahasa campuran, itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ala-ala Jaksel gitu. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas pentingnya penggunaan bahasa baku di media sosial dan juga bagaimana sih hal tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ikutin terus. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu bahasa baku? Apaan tuh? Oke, jadi bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan dan kosakata yang diakui secara resmi. Bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa baku ini digunakan dalam situasi resmi seperti pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi formal. Nah, seperti apa sih contoh penggunaan bahasa baku ini? Kayak contohnya nih, bahasa baku. Kita ngomong, terima kasih atas perhatiannya. Sedangkan untuk bahasa tidak baku itu seperti ini, kayak makasih ya udah lihat. Gitu. Lalu selanjutnya ini adalah contoh penggunaan bahasa baku dan ini bahasa tidak baku. Nah teman-teman, untuk bahasa baku dan tidak baku ini digunakan secara kondisional ya. Jadi kalau bahasa baku ini untuk menunjukkan sikap sopan santun kita, sedangkan kalau tidak baku ini biasanya untuk ke teman atau kerabat dekat. Di media sosial, penggunaan bahasa baku dapat menunjukkan sikap sopan santun dan juga menghargai lawan bicara. Nah, di media sosial juga itu bukan hanya tempat hiburan, tapi itu juga ruang publik, di mana identitas kita juga terlihat di media sosial. Penggunaan bahasa baku dalam media sosial ini juga dapat menghindari kita dari kesalahpahaman. Jadi contohnya kayak di komentar atau di caption itu kalau kita menggunakan bahasa baku itu kan terlihat jelas kan. Jadi orang-orang nggak salah paham gitu loh. Karena kan yang kita tahu di media sosial itu kadang suka ada bincangan-bincangan yang sebenarnya itu tuh nggak terjadi gitu. Nah, apa sih dampak dari penggunaan bahasa tidak baku ini? Jadi yang pertama itu, menurunnya kemampuan kita dalam mengeja atau menulis bahasa dengan benar dan baik. Yang kedua itu, terbentuknya kebiasaan malas berpikir atau kritis. Selanjutnya juga sulit beradaptasi dalam situasi resmi. Kayak contohnya dalam surat-surat atau dalam membuat makalah atau jurnal, itu kadang kayak kita ngetik dengan bahasa kita terus nggak sengaja ngetik enggak. Nah itu kan bahasa tidak baku, jadi kita sulit beradaptasi dalam hal tersebut. Nah, bagaimana sih cara penerapan dalam bahasa baku ini di media sosial? Yang pertama, kita gunakan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu kita bisa cari aja di internet. Langsung aja kita cari PUEBI lalu kita klik. Nah, di sini ternyata PUEBI ini sudah digantikan oleh EYD edisi kelima. Lalu kita klik dan di sini sudah ada daftar isinya. Selanjutnya, hindari penggunaan bahasa yang disingkat-singkat ya teman-teman. Terus juga pilih kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu, ini penting banget, biasakan kita membaca ulang sebelum posting. Oke, segitu aja. Jadi bahasa adalah cerminan diri. Dengan kita membiasakan menggunakan bahasa baku di media sosial, kita tidak hanya menjaga kesantunan berbahasa, tetapi ikut juga melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi guys, mulai sekarang, yuk kita menggunakan bahasa baku walaupun di dunia digital, karena cerdas dalam berbahasa itu keren. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa. Saatnya sudah